juga baru menerima kemarin malam 9 April 2026 sekira pukul 22.00 WIB dari salah satu anggota DPR RI berinisial AS. Ada laporan tersebut tentang pengancaman dan pemerasan yang diduga sebagai orang yang mengatasnamakan salah satu lembaga publik terkait tentang pengurusan perkara penyerahan uang yang diminta kepada korban sebanyak 300 juta sehingga dilaporkan oleh yang bersangkutan sebagai korban kepada Polda Metro Jaya. Kami juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan beri waktu kepada teman-teman penyidik untuk mendalami informasi ini, tetapi yang bersangkutan ini juga ada informasi dari pihak KPK bahwa adanya dugaan-dugaan mencemarkan nama pimpinan-pimpinan di KPK. Nah, ini juga kami akan mendalami terkait tentang informasi tersebut. Ada satu laporan dari anggota Dewan terkait tentang perkara ini. Itu ya, saya rasa rekan-rekan sekalian. Pak, itu yang terkait dengan laporan anggota Dewan dengan yang pencemaran pimpinan KPK itu berarti satu kesatuan, Pak? Ya, ini masih didalami. Kami sampaikan kami sudah menerima satu laporan polisi dan ini masih akan kami dalami. Apakah itu ada kaitan tentang laporan ataupun dugaan-dugaan satu kesatuan tadi? Kami mohon waktu pada teman-teman sekalian. Pak, saya rasa itu ya, berdasarkan terkait Rismon, Pak, Rismon sebenarnya itu Rismon sudah di SP3 atau gimana sih, Pak? Terkait tentang proses restoratif justice saudara RS ini masih dalam tahap proses. Jadi namanya tahapan restoratif justice, ada permohonan dari tersangka, orang yang ditetapkan sebagai tersangka memohon kepada korban ataupun pelapor untuk perkaranya bisa di RJ. Yang bersama setelah itu pihak pelapor ataupun korban menyetujui dan itu melalui proses gelar perkara di penyidik. Melalui gelar perkara internal dan eksternal dihadirkan apabila sudah disetujui dan memenuhi dalam persyaratan restoratif justice maka akan dilakukan restoratif justice. Jadi saya minta kepada teman-teman sekalian terkait tentang informasi itu kita masih menunggu karena proses perkara masih berjalan. Satu lagi saya tambahkan di luar dari perkara itu ada informasi penundaan pemeriksaan saudara tersangka DRL. Kita pahami bersama-sama, rekan-rekan bijaklah. Terus termasuk saya minta teman-teman influencer, netizen dan lain-lain yang ingin mengunggah, membuat suatu konten harus secara bijak. Sudah jelas tersangka tersebut sudah dilakukan penahanan. Apabila ada penundaan terhadap proses penyidikan ini pasti melalui mekanisme yang ada. Yang bersangkutan sekarang sudah berada di Direktorat Tahti Polda Metro Jaya. Jadi kita juga melihat jangan kita bisa disesatkan oleh isu-isu ataupun kepentingan sepihak dari kelompok-kelompok ini. Kami mengapresiasi teman-teman sekalian mencoba menanyakan, tapi rekan-rekan bisa melihat sendiri di dalam daftar nama tahanan yang ada di Tahti Polda Metro Jaya pasti ada tertera nama yang bersangkutan. Jadi saya meluruskan pada rekan-rekan terkait tentang informasi tersebut. Selanjutnya terkait tentang